Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabi wa ala ahli baiti amma ba'du. Tabarukan fi du'a Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub tantaliqu bihal usub wa talinu bihasub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Pada kesempatan ini marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, karena kita telah diberi nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan tidak lupa siswa-siswi, dari yang tampan sampai yang cantik, dari yang tinggi sampai yang pendek, dari yang putih sampai yang hitam, dari yang mancung sampai yang pesek. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada penyelamat kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya, yaitu Sayyidatina Aminah. Ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dengan lemparan batu yang terbakar. Maka dari situlah disebut tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi ini tidak hanya untuk menikmati hidup di dunia saja. Contoh ketika Nabi Muhammad SAW yang hanya ingin menikmati di dunia ini saja seperti kita semua. Wahai Khadijah istriku, saya di dunia ini cuma pengen jalan-jalan aja. Iya. Dari Mekah sampai Madinah pakai onta. Jangan lupa perbekalannya buat makan siang nanti. Bawa nasi goreng kurma plus jus jam-jam sama saus kacang Arab ya. Seperti itu keinginan beliau hidup di dunia ini, tetapi beliau membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan Allah kepadanya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada saat itu masih di area kejahiliahan. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan imbalan. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Nabi Muhammad SAW tidak berdakwah dan hanya diam membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan? Maka pasti kebodohan itu masih kita tunaikan saat ini. Maka dari itu kita manusia yang mempunyai akal pikiran seharusnya kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW karena telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau masih banyak dari kita yang masih melenceng dari jalannya. Bertaubatlah, Allah masih senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita dari golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak pernah gentar terhadap ancaman yang menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau adalah pahlawan yang wajib kita idolakan. Maka kita umat Islam, umat yang telah dikirim oleh Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu Rasulullah SAW akan mencintai kita. Maka syafaatnya pun akan kita raih kelak di akhirat tiba.
Rasulullah pun pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian dari